Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya. Kita berikan salam, semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Kalau lupa kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan dalam belajar. Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali membahas kitab Syarah Jurumiyah karya Imam Al-Maqdisi rahimahullah taala. Kita masih membahas bab na'at ya. Setelah kita membahas na'at hakiki, na'at yang pada umumnya kita pahami sebagai sifat, na'at yang diartikan sebagai sifat, maka dia adalah tabi, pengikut. Dia mengikuti i'rab dari isim yang disifatinya, yang disebut dengan man'ut atau mausuf. Jika mausuf atau man'utnya yang disifatinya marfu, maka na'at menjadi atau sifat ini menjadi marfu juga. Jika yang disifati itu mansub, maka na'at menjadi mansub. Jika yang disifati itu majrur, maka ikut majrur. Dan juga harus sama dalam berbagai hal, sama dalam bilangan, sama dalam ya jenis kelaminnya, umum khususnya, nakirah dan ma'rifahnya, sama dalam banyak hal. Baik. Lalu ada jenis ta'at yang kedua, kita lihat di kitab di halaman 83 ya. Halaman 83. Nah, ini macam na'at yang berikutnya itu na'at sababi. Ya, setelah na'at hakiki, maka kita akan bahas na'at sababi secara ringkas dan sederhana, insyaallah ta'ala sebagaimana penjelasan pensarah itu Imam Al-Maqdisi di dalam kitab ini insyaallah ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an-na'tu as-sababiyyu atau was-sababiyyu maksudnya adalah na'at sababi. Apa itu na'at sababi? Ya, di sini disebutkan was-sababiyyu yatba'u man'utahu. Man'utahu itu ya maksudnya. Yatba'u man'utahu fisnaini min khamsatin. Jadi na'at sababi itu na'at ya sifat, mensifati yang disifati yaitu man'ut fisnaini hanya dalam dua hal saja, dua perkara saja, 2 poin saja. Dari 5, biasanya na'at hakiki itu 5 semuanya, sama dalam bilangan, sama dalam i'rab, sama dalam umum khususnya, nakirah dan ma'rifatnya, ya, sama dalam jenis kelamin dan seterusnya. Tapi kalau na'at sababi ini sama hanya dalam 2 hal saja. Yang pertama kategori i'rab saja, yaitu fi wahidin minar raf'i wan nasbi wal jarri. Sama dalam i'rab ya. Jadi rafa ya rafa, sama man'utnya nasab nasab, na'atnya, man'utnya jar, na'atnya juga jar. Itu kalau itu yang pertama ya, na'at sababi. Yang kedua harus sama dalam wa fi wahidin minan ta'rifi wa tankiri, harus sama dalam ma'rifat dan nakirah. Ma'rifat itu spesifik, khusus ya. Tankir itu nakirah, maksudnya adalah umum, bermakna umum. Nanti dijelaskan apa itu isim yang ma'rifat atau ta'rif ya. Wala yalzamuhu yatbi'ahu ya. Yatba'ahu fima baqiya, dan la yalzamuhu an yatba'ahu fima baqiya, dan tidak bisa mengikuti yang lainnya yang tersisa, dan tidak mengikuti na'at sababi, tidak mengikuti, tidak ada keharusan untuk mengikuti apa yang sisanya, yaitu misalnya jenis kelaminnya, jenis kelamin dan juga bilangan tidak harus sama. Yang harus sama adalah i'rab dan
ma'rifat nakirah. Baik, taqulu kita beri contoh. Yang pertama, marartu birojulin qaimatin ummuhu. Kalimatnya redaksinya seperti ini. Aku melewati atau aku berpapasan dengan seorang laki-laki yang berdiri ibunya. Seorang laki-laki yang sedang berdiri ibunya. Nah, kita fokus di rojulin qaimatin. Mana naat sababi yaitu qaimatin. Itulah naat sababinya. Nah, qaimatin ini mensifati rojul secara teks ya, tekstualnya begitu, dia mensifati rojul secara teks ya, tekstualnya. Bukan secara makna. Secara nahunya, i'rabnya apa? Qaimatin ini mensifati rojulin. Namanya naat mensifati kata sebelumnya, yaitu man'ut. Naatnya qaimah, man'utnya rojulin. Kita lihat qaimatin dengan rojulin. Ya, aku melewati seorang laki-laki yang sedang berdiri ibunya. Kita lihat penjelasannya. Wa qad tabi'ahu fil khafdi. Maka kata qaimah di situ dia mengikutinya. Maksudnya mengikuti lafaz rojul fil khafdi dalam i'rab jar. Sesuai ya. Gimana kaidahnya tadi? Harus sama dalam i'rab wa huwa wahidun min rafi wan nasbi wal jar. Jadi memilih salah satu dari tiga i'rab, rafa, nasab atau jar atau khafd, nama lain dari jar. Ini sama dalam jarnya. Rojulnya jar, qaimahnya juga jar. Baik. Kemudian wafit tankir juga sama dalam nakirohnya. Apa itu nakiroh? Isim yang tidak ada tanda-tanda ma'rifah. Dan salah satu tanda ma'rifah adalah adanya alif lam. Sehingga secara umum mengenal isim nakiroh adalah dengan melihat ada enggak alif lamnya. Berarti tidak ada ya. Sama, rojulin tidak ada alif lam, maka qaimatin juga tidak ada alif lam. Berarti sudah terpenuhi syarat naat sababi. Cukup itu saja. Wa huwa wahidun minat ta'rifi wa tankiri. Nakirah merupakan salah satu pilihan dari dua, yaitu ma'rifah dan nakirah itu sendiri. Baik. Kemudian walam yatba'hu fitadzkir, dan tidak perlu mengikuti muzakarnya. Lihat sini, rojul itu muzakar. Tapi naat sababinya muannas. Karena secara makna, kenapa mu'annas? Karena secara makna dia sebenarnya mensifati setelahnya. Ya kan? Yang berdiri sebenarnya ibunya. Ya. Namun lagi-lagi kita tinjauannya adalah nahu ya, tekstualnya. Ya, bukan semata-mata makna. Jadi, kita lihat sini walam yatba'hu fit tadzkir, dan si qaimah ini tidak mengikuti dalam kelaki-lakian dari rojul, bukan qaimin gitu ya. Baik. Di anna rojulin, karena lafaz rojulin dalam kalimat itu mudzakkarun, dia mudzakkar laki-laki. Nah, qaimatin, sedangkan qaimatin itu muannas. Baik ya. Baik. Kemudian wa kadzalika, dengan demikian juga taqulu, contoh yang lain kau mengatakan marartu bimra'atin qaimin abuha. Sama, ini kebalikannya. Aku berpapasan dengan seorang perempuan yang sedang berdiri bapaknya. Ya, aku melewati seorang perempuan yang sedang berdiri siapanya? Bapaknya. Fahuwa tabi'un lahu aidan fima dzukira, dan ini juga sama, tabi, dia mengikuti lafaz qaim, mengikuti lahu, mengikuti imro'ah ya. Fahuwa tabi'un laha, harusnya mengikuti imro'ah aidon juga fima dzukira, sebagaimana yang telah disebutkan di contoh sebelumnya. Walam yatba'hu fit ta'nis, harusnya walam yatba'ha ya. Dan lafaz qaim di sini tidak mengikuti lafaz imro'ah fit ta'nis dalam ta'nis muannas ya, perempuannya tidak diikuti perempuannya. Tapi yang diikuti apa? Yang diikuti sebagaimana yang disebutkan contoh pertama, yang diikuti malah apa? I'rab ya, sama-sama majrur. Yang kedua sama-sama nakirah. Kita lihat halaman berikutnya, selanjutannya.
di halaman 84. Oke, kita ke sarahnya dulu aja. Sarah itu di baris ke batas kedua ya, di tengah. Wa kadzalika taqulu, demikian juga contoh yang lain, marartu, ini konteks yang lainnya. Marartu birajulaini qaimin abuhuma. Aku melewati dua orang laki-laki yang sedang berdiri bapak dari keduanya. Ya, maka di sini qaim mensifati rajulaini secara lafadznya, secara teks. Fahuwa tabi'un lahu aidan fi ma dzukira. Maka qaim di sini tabi, dia mengikuti i'rabnya rajulaini, isim musanna, isim ganda. Aidan juga fi ma dzukira, sebagaimana telah disebutkan pada dua contoh sebelum ini. Ya, sama dalam hal i'rab, sama-sama majrur, bedanya rajulaini majrur dengan ya karena dia isim musanna, qaimin majrur dengan kasra karena dia isim mufrad. Baik ya. Yang kedua sama dalam ya, tankirnya, sama-sama nakirah, ya, rajulaini nakirah, qaimin nakirah karena sama-sama tidak pakai alif lam. Kita baca lagi, walam yatba'hu fit tasniyati, dia tidak mengikuti lafadz qaim, tidak mengikuti lafadz rajulaini dalam tasniyah. Dalam ya tasniyah ini bukan perempuan, tapi ganda bilangannya, dalam bilangan gandanya tidak mengikuti jadi qaimaini gitu, enggak. Inilah naat sababi, tidak mengikuti, kecuali hanya apa? Mengikuti i'rab dan mengikuti ma'rifah nakirahnya. Kemudian wa hadza alladhi zakarahul musannifu fi qawlihi, maka inilah yang sebagaimana penulis telah menyebutkannya fi qawlihi dalam matannya, tabi'un liman utihi fi raf'ihi wa nasbihi. Ya, naat sababi adalah naat yang mengikuti man'utnya dalam rafa atau nasabnya. Ya, ila akhiri, sampai matan terakhir di bab ini ya. Lazimun fi kulli na'tin haqiqiyan. Maka akana au sababian. Maka sudahlah menjadi hal yang lazim, yang valid, bahwasanya setiap ada dua naat, yaitu naat hakiki atau naat sababi. Ya, fi kulli na'tin haqiqiyan, setiap naat itu punya dua pilihan antara hakiki atau sababi, itu saja, tidak ada pilihan lain. Walidzalika, dengan demikian, iktasara alaihi al-muallifu liyashmala kismai, dibacanya kismai, awalnya kismai ini dua macam, namun diidhafakan ke an-na'ti, maka nunnya dihapus, kismai na'ti gitu. Na'ti ya. Artinya dengan demikian iktasara alaihi al-muallifu, penulis telah mengqasar ya, meringkas, merangkum, liyashmula kismain na'ati, yang mencakup apa? Dua macam naat, yaitu hakiki dan sababi. Kemudian masalah bil hakiki li'annahu al-aslu fin na'ti. Kemudian penulis memberikan permisalan pada naat hakiki jenis yang pertama dulu, terlebih dahulu, li'annahu al-aslu, karena itulah naat yang dasar, naat yang asal, fin na'ti, dalam pembahasan bab naat. Kita baru masuk ke atas lagi, ke matan. Taqulu, contohnya, qama Zaidun al-aqilu, ya. Zaid yang berakal itu telah berdiri. Maka di sini jelas mana naatnya. Naatnya adalah al-aqilu, Zaidnya adalah man'ut ya. Ini yang naat hakiki. Wa ra'aitu Zaidan al-aqila, aku melewati, aku melihat ya. Aku melihat Zaid yang berakal itu. Ya. Wa marartu bi Zaidin al-aqili, aku melewati Zaid yang berakal itu. Maka ini al-aqil adalah naat terhadap Zaid. Baik, sini jelas insyaallah. Kalau kita perhatikan ini sama dalam minimal 4 hal, minimal, walaupun penulis bilang 5 ya. Sampai 5 hal yang sama. Coba kita cek. Yang pertama sama dalam i'rabnya.
ya. Zaidun al-akilu, Zaidnya marfu, al-akilu marfu. Zaidan al-akila, Zaidnya mansub, al-akila mansub. Zaidin al-akili juga demikian, sama-sama majrur. Itu pertama dari sisi i'rab harus sama. Yang kedua dari sisi bilangan. Bilangannya sama-sama mufrad. Ya, Zaid mufrad, al-akil mufrad. Yang ketiga adalah masalah nakirah marifah. Zaid itu ma'rifah walaupun tidak pakai alif lam karena dia nama orang, sudah ma'rifah, spesifik. Al-akil ma'rifah karena adanya alif lam. Sudah tiga yang sama. Dan yang keempat sama dalam hal dalam hal berarti yang belum ma'rifah nakirah sudah gender ya, bilang jenis kelaminnya. Zaid laki-laki, al-akil juga sifat untuk laki-laki. Jadi minimal setidaknya ada empat ini yang sama antara naat dan man'ut yang hakiki. Kemudian berkaitan dengan pembahasan sama-sama ma'rifah, maka perlu dikenalkan apa sih isim ma'rifah itu, gitu kan? Wal ma'rifatu khamsatu asya. Isim ma'rifah itu ada 5. Yang pertama al-ismul mudmaru, isim namanya domir, isim domir, ya. Nahu contohnya ana, anta dan seterusnya, huwa, huma, hum itu. Wal ismul alam. Yang kedua adalah nama isim nama, isim berupa nama. Misalnya Zaid, Mekah, dan seterusnya. Nama orang, nama kota, penamaan. Walismul mubham. Nah, di sini yang menarik, Ibnu Ajurum, penulis matan Ajurumiyah, menyebut isim isyarah, ya, kata tunjuk itu dibilangnya isim mubham. Harusnya satu lagi ya. Harusnya satu lagi itu isim mausul ya. Isim mausul juga termasuk isim ma'rifah, masuk satu paket dengan isim mubham. Apa itu isim mubham? Isim yang mubham. Mubham artinya samar. Maksudnya gimana? Isim isyarah ataupun isim mausul, ya. Minimal dua itu yang Anda ingat. Isim mubham itu ada isim isyarah, kata tunjuk ya. Ada juga isim mausul, kata sambung. Kenapa disebut mubham atau samar? Karena isim isyarah ataupun isim mausul, kalau tidak ada embel-embel setelahnya, maka belum jelas, masih samar. Misalnya kita cuma bilang hadza gitu, hadza saja, nggak ada kata setelahnya, maka ini mubham, samar, dia nggak bisa berdiri sendiri, ya. Begitu pula isim mausul, misalnya allazi gitu, sendirian, tanpa ada jumlah silah mausul, kalimat setelahnya, nggak ada kalimat misalnya alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa gitu, nggak ada, cuma alladzi saja, itu namanya mubham. Tapi disebut dengan mubham, isim mubham. Walism yang ke berapa, jadi yang mudmar, domir sudah, nama orang atau nama kota sudah. Yang ketiga isim mubham. Yang keempat adalah walismul ladzi fihil alif wal lam. Setiap isim yang mengandung alif lam juga disebut isim ma'rifah. Contohnya ar-rajuli wal gulami dan seterusnya. Yang ke 5 ya berarti ya. Wa ma udhifa illa wahidin min hadhil arba'ati. Setiap isim apapun itu yang diidhofahkan kepada 4 jenis isim ma'rifah sebelumnya, maka ikut terinduksi menjadi ma'rifah. Setiap isim yang nempel idhofah bersebelahan dengan salah satu dari 4 isim ma'rifah sebelumnya, tadi disebutkan domir, nama, kemudian isim mubham, isim yang pakai alif lam, kalau nempel jadi mudhof misalnya, maka ikut ma'rifah juga, terinduksi. Ya. Kita lihat penjelasannya sedikit sebelum itu. Ya, kita masuk di lafaz taqulun ya. Taqulu qama Zaidun al-aqilu wa ra'aitu Zaidan al-aqila wa marartu bi Zaidin al-aqil. Walamma dzakara anna an-na'ta tabi'un al-man'uti fi ta'rifihi wa tankirihi. Nah, ketika penulis menyebutkan bahwasanya, atau ketika disebutkan bahwasanya lamma dzukira, kalau disebutkan arti
ketika disebutkan bahwasanya naat itu harus mengikuti man'utnya dalam ma'rifah nakirahnya. Ihtaja ila bayanil ma'rifati wan nakirati. Maka butuh kepada penjelasan ma'rifah dan nakirah itu apa? Karena itu tadi disebutkan begitu. Sebagai syarat harus sama katanya. Ma'rifah dan nakirahnya. Nah, dijelaskan dulu ma'rifah nakirah itu apa. Sehingga wabada abil ma'rifati faqala penulis Ibnu Ajurrum maksudnya mulai pembahasan dari ma'rifah terlebih dahulu. Apa sih isi ma'rifah itu? Wal ma'rifatu khamsatu asya, isim ma'rifah ada 5 tadi sudah disebutkan ya. Isim mudmar, ananta contohnya, isim alam nama orang, tadi mudmar nama domir ya, kata ganti. Contoh yang nama orang al-alam ada Zaid mewakili manusia, Makkah mewakili nama-nama daerah ya, kota. Wal ismul mubham yang berikutnya ada isim mubham, isim yang samar, yaitu contohnya hadza, hadhihi, haula ini contohnya semuanya pakai ini ya, isim isyarah ya. Nanti di penjelasan itu di syarah-syarah itu yang lain disebutkan ada isim mausul juga. Wal ismul ladzi fihi alif wa lam, setiap isim yang pakai alif lam. Contohnya ar-rajul, al-gulam. Kemudian yang terakhir wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ati. Setiap isim yang diidhafakan kepada isim ma'rifat juga ikut jadi ma'rifah. Wa bada'a bil mudmari li annahu a'raful ma'arifi. Penulis itu Ibnu Ajurrum menempatkan nomor 1 sebagai isim ma'rifah, ranking 1 adalah dhamir. Karena apa? Li'annahu a'raful ma'arifi. Dia adalah isim ma'rifah yang paling ma'rifat. Ya, walaupun ini berbeda pendapat ya. Ulama ada yang mengatakan yang paling ma'rifat itu adalah alam, nama orang. Nama orang terutama paling ma'rifat. Ada juga yang mengatakan bukan keduanya. Bukan nama orang, bukan juga kata ganti. Tapi yang paling ma'rifat adalah lafaz jalalah Allah. Sebagian ulama nahwu demikian menjawab. Paling ma'rifat adalah lafaz jalalah Allah. Itu yang paling ma'rifat. Oke. Kemudian qabada bil mudmari li annahu araful ma'arifi, ya sudah tadi ya, dimulai dengan domir yang merupakan isim yang paling ma'rifat, wa huwa mahsurun fi wahidin wa sittina dhamiran, dan wa huwa mahsur fi wahidin wa sittina dhamiran, dan itu dibatasi untuk domir ya, fi wahidin wa sittina dhamiran, hanya dibatasi pada berapa itu wahid wa sittin ya, di 61 macam domir yang ada. Ini sudah total ya berarti ya. Ada sekitar wahid wasitin ya. Di 61 macam atau lafaz atau mufradat dari domir. Banyak sekali berarti ya. Ya bisa jadi karena domir itu memang banyak. Nanti ada domir munfasil dan muttasil ya. Munfasil aja dibagi dua nanti, rofa munfasil dan mansub atau nasab munfasil. Baik ya. Nanti muttasil dibagi 3. Muttasil rofa, muttasil nasab, muttasil jar. Yang nyambung namanya muttasil ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Waqad zakara atau waqad zakara ya. Waqad zakara ba'daha fi babil fa'ili wa babil mubtada'i wal khabari. Sayadhkuru ba'daha aidan fi babil maf'uli bih. Baik. Kita coba terjemahkan. Jadi keputusnya dari atas dulu. Pelan-pelan kita paham. Waqad dzakara, tadi telah disebutkan gitu. Telah penulis sebutkan bahwasanya menyebutkan sebagian dari bab fa'il ya. Penulis menyebutkan sebagian dari bab fa'il, menyebutkan telah menyebutkan bab mubtada khabar, sayadhkuru ba'daha ba'don, dan juga juga akan menyebutkan ba'daha ba'don fi babil maf'ul bih. Juga penulis akan menyebutkan sebagian bab dari maf'ul bih ya. Asani alismul alam tadi. Ini Mas tadi selesai bab dhamir ya. Coba terjemahkan ulang apanya ada yang kurang pas. Ini masih bab dhamir, dikatakan
Waqad zakara, ya, waqad zakara ba'daha fi babil fa'il. Oh ya. Di domir juga dibahas sebagiannya pada bab fa'il, itu maksudnya. Nah, di domir ini nggak hanya di satu bab, tapi di banyak bab. Di bab subjek juga ada, nanti di bab maf'ul bi objek juga ada. Bahkan di bab mubtada dan khobar juga ada domir, bisa ya. Saya guru ba'duha ba'don fi babil maf'ul bi dan akan disebutkan juga domir pada bab maf'ul bi. Baik, itu maksudnya. Ini sisanya melanjutkan ini ya, macam-macam isim ma'rifat. Nanti akan sangat banyak. Kalau total ada 5 tadi ya. Dan ini baru satu terlebih dahulu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu. Jenis isim ma'rifat ada 5 tadi menurut versi pensarah ya, ataupun penulis Jurumiyah, dan baru dijelaskan pertama yaitu mudmar, domir. Sisanya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke. Ya, menurut Ana untuk penjelasan dari pensarah si Al-Makudi untuk sebab ini sangat mudah dipahami, tidak dibuat pusing, tidak menjelaskan sama sekali tentang hubungan antara naat itu dengan kata setelahnya, nggak dibahas secara makna gitu ya. Sebenarnya kan itu mensifati setelahnya, yang berdiri ibunya tadi ya. Tapi saya tahu bahwa jurumnya itu untuk dasar, untuk pemula. Sehingga ketika mensarahnya pun tidak dibuat sulit. Beliau tidak membahas yang sulit-sulit ya. Yang sulit ya nanti jangan dibahas di jurumiyah ya, dibahas di kitab-kitab level berikutnya. Baru dibahas sebenarnya ada hubungan makna misalnya antara lafadz naat itu dengan kata setelahnya. Ya. Kalau di sarah jurumiyah penulis pensarah yang lain itu dijelaskan. Tapi di sini tidak, karena beliau fokus pada tujuan penulisan matan jurumiyah itu apa? Untuk meringkas ilmu nahwu ya, yang paling dasar. Sebagai bukti bahwa di jurumiyah itu sebenarnya nggak lengkap, ya, tidak pembahasannya tidak lengkap karena untuk yang dasar-dasar saja, dan contohnya juga tidak banyak, sedikit. Menyebutkan sampel cuma sedikit tadi, ana, anta, sudah. Nggak semua disebutkan domir gitu, nggak. Hanya singkat-singkat saja untuk supaya fokus pada tujuan penulis matan membuat matan jurumiyah. Baik. Jika tidak ada pertanyaan mungkin cukup terlebih dahulu, pelan-pelan kita selesaikan kitab jurumiyah secara al-Makudi. Semoga diistiqomahkan sampai akhir dari kitab ini. Amin. Demikian kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.